terdakwa silakan banding. Pikir-pikir selama 7 hari ya. Dengan demikian sidang nyatakan selesai dan ditutup. Menimbang bahwa sidang telah dilakukan satu, Dr. Nora Fioli menjabat sebagai kepala seksi pencegahan dan pengendalian kejang atau hipersensitivasi bahwa kemudian Sumurida Profesor Umar Zain serta Dr. Saud Sayuti ahli forensik hewan sebagaimana kesudian majelis hakim sependapat dan dapat menerima keterangan atau pendapat tersebut sebagai alat bukti keterangan ahli. Keterangan atau pendapat mana menurut penilaian majelis hakim dapat bahwa terdapat adanya anjing yang disebut dengan anjing karir atau pembawa virus rabies yang pada diri anjing tersebut telah terdapat gerut yang terbentuk pada tubuh hewan karir. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim atau surat tersebut majelis hakim sudah sependapat oleh karenanya akan disampingkan. Menimbang bahwa keterangan atau pendapat saksi Arca maupun ahli yang diajukan oleh terdakwa yang menyatakan bahwa oleh karena anjing boget yang telah diobservasi tidak menunjukkan gejala klinis sebagai yang tertular rabies, maka anjing boget akan bebas rabies. Menimbang bahwa menurut majelis hakim bahwa gejala klinis hanya merupakan ciri-ciri untuk diduga adanya kemungkinan seorang anjing terinfeksi rabies dan tidak merupakan sesuatu yang pasti. Menimbang bahwa dalam hal seorang anjing tertular virus rabies atau memiliki dalam bagian tubuhnya sesuatu virus atau pembawa rabies, maka untuk memastikan adanya virus tersebut menurut majelis hakim haruslah dilakukan pemeriksaan kedokteran atau laboratorium secara fisik terhadap seekor anjing dengan cara antara lain memeriksa jaringan otak anjing oleh karena virus rabies berada di dalam tubuh anjing. Menimbang bahwa di persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa agar jaringan otak anjing miliknya yang diduga tertular rabies dilakukan pemeriksaan jaringan otaknya, namun terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak bersedia. Menimbang bahwa saksi dan ahli yang diajukan atau luka lemah sehingga dengan dalam perkara yang tidak timbulkan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar pada diri terdakwa atas perbuatan tersebut, maka terdakwa harus mendapatkan pidana atas perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana yang setimpal. Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kemana pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka majelis hakim akan memberikan pertimbangan yang berikut ini. Menimbang bahwa pembelaan terdakwa tentang penderitaan yang dialami terdakwa akibat perkara ini akan digunakan sebagai hal yang meringankan pidana. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa akan boleh pertimbangan yang pada saat terdakwa korban kesulitan memperoleh obat anti rabies terlepas apakah terbukti anjing miliknya memiliki obat. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan secara sah, maka penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dibebani biaya perkara. Menimbang terhadap tuntutan penuntut umum atas barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan penuntut umum telah benar sehingga mengenai barang bukti akan diputus sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Memperhatikan pasal 359 KUP itu pada pasal 1931 UBA serta perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili menyatakan terdakwa Evalona Sinulinga dengan identitas tersebut atas telah terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya atau kelalaiannya menyebabkan orang lain mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Evalona Sinulinga tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. Memerintahkan agar barang bukti 1 potong baju kaos berkerah warna merah dengan merek Hammer
1 potong celana pendek warna coklat bertuliskan Yusafe, size pengobatan Rp9.000 tanggal 10 Juni 2000 sebelumnya dikembalikan kepada saksi Dia Pratiwi, sedangkan saksi Rp5.000. Demikian diputuskan dalam musawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 yang diucapkan pada sidang hari ini Rabu tanggal 29 November 2023 yang dilakukan penuntut umum terdakwa dan penasihat hukumnya. Baik begitulah atas putusan ini baik penuntut umum maupun terdakwa dan penasihat hukumnya silakan menempuh upaya hukum. Ya, kalau tidak puas silakan banding. Pikir-pikir selama 7 hari. Ya, dengan demikian sidang nyatakan selesai dan ditutup. Itu harusnya mati ketika rabies gitu, dan bahwasanya gigitan itu adalah gigitan anjing. Apabila memang anjing itu nggak harus ada 2 gigitan gigi di situ, itu seperti apa? Pertama, kalau terkait dengan anjing, seharusnya yang dipertimbangkan adalah keterangan ahli dari dokter hewan. Dan dalam hal ini majelis hakim berkeyakinan bahwa anjing bogel itu di dalam tubuhnya ada virus rabies, atau dengan kata lain anjing bogel itu adalah carrier rabies berdasarkan pendapat ahli penyakit tropis manusia, bukan ahli dokter hewan. Ini perlu menjadi catatan khusus ya. Bagaimana seorang ahli penyakit tropik manusia bisa lebih mengetahui tentang anjing dibanding dengan dokter-dokter hewan. Yang kami hadirkan itu ahli sampai dengan ahli dari Kementan. Kemudian bagaimana majelis hakim bisa yakin bahwa anjing bogel ini menjadi carrier rabies berdasarkan pemeriksaan medis pada manusia, bukan pemeriksaan medis pada hewan. Yang tadi menjadi pertimbangan hakim adalah pemeriksaan rabies pada si korban anak, bukan pada anjing. Atas putusan tadi gimana Kak? Menurut Kakak? Sikap kita gimana? Langkah berikutnya. Langkah berikutnya. Ya. Dalam sidang ini majelis hakim memutuskan bahwa Ibu Dona dianggap terbukti sah dan meyakinkan, anjing bogelnya terbukti rabies menurut keyakinan majelis hakim, walau tidak didukung oleh pemeriksaan medis juga, dan diputus 1 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan. Tentu kami keberatan ya, karena salah satunya adalah majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan surat keterangan bebas observasi rabies dari Kementerian Pertanian. Ini dikesampingkan. Kemudian yang kedua, penyelidikan epidemiologi dari Kementerian Kesehatan juga dikesampingkan, bahwa Kementerian Kesehatan telah menyatakan bahwa di bulan Juni 2021 tidak ada kasus anjing yang positif rabies, juga tidak ada manusia yang meninggal akibat rabies sampai dengan akhir Juni itu 2021. Tidak ada nama MRA di dalam daftar korban rabies, meninggal akibat rabies. Langkah hukum berikutnya apa Kak? Kita banding nanti ke depannya. Kami akan ajukan banding, dan semoga nanti majelis hakim di pengadilan tinggi akan lebih secara objektif memeriksa seluruh bukti fakta yang telah kami hadirkan, khususnya terkait dengan surat keterangan bebas observasi rabies dari Kementerian Pertanian, kemudian juga penyelidikan epidemiologi dari Kementerian Kesehatan, serta ini kan semua dilakukan oleh dokter hewan pemerintah Kota Medan. Sehingga di sini ada 3 lembaga negara yang terkait langsung, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negeri. Kami mohon dengan sangat atensinya dan tolong dilakukan investigasi terhadap Rumah Sakit Bayangkara dan dokter forensik Dr. Ismu Rizal yang menerbitkan visum et repertum 14 Juni 2021 dengan keterangan MRA meninggal akibat rabies, tapi tidak dilampirkan hasil laboratorium patologi anatomi yang katanya menyokong rabies, tapi tidak pernah sekalipun dihadirkan dalam persidangan, dan telah kami mintakan penetapan penyitaannya kepada majelis hakim, namun tidak pernah sekalipun dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan siapa bicara nih Kak? Nama Kakak? Saya Francine Wijoyo dengan Okto Aristo dari Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia. Oke, makasih Kak ya. Terima kasih banyak. Jadi ini adalah bukti T15 yang kami hadirkan di dalam persidangan. Ini adalah foto luka pada korban. Diambil di tanggal 13 Juni 2021, posisinya di Rumah Sakit Adam Malik. Kalau mengacu pada visum, di mana dibilang ada luka lecet diameter 4 cm, ini adalah yang diameter 4 cm.
Lalu kalau ini diasumsikan sebagai bekas gigitan hewan, apakah mungkin ada anjing yang jarak taringnya sekecil ini? Kemudian itu yang pertama ya tadi. Yang kedua, dalam luka ini tidak ada luka terbuka. Lalu di dalam visum hanya bilang luka lecet. Luka lecet itu bukan luka terbuka. Dari mana virusnya bisa masuk kalau tidak ada bekas luka gigitan anjing? Secara spesifik ya. Nih. Nanti aku tambah. Titip ya yang ini ya. Oke, makasih ya Kak. Makasih banyak. Nanti aku kontak lewat Bang Ridwan ya. Boleh.